Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1141 mengunjungi orang tua. Ada seorang wanita paruh baya cantik di luar pintu. Dia terkejut ketika melihat seorang pria di halaman. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pria tampan dan menawan ini tampak sangat familiar. Dia dengan cepat mengenali siapa pria ini. Kepala sekolah Jiang Longmen, Chen Xiang. Sui Xianxian adalah istri Chen Xiang, dan Leng Youlan adalah saudara angkat Chen Xiang. Semua orang di Ditian mengetahui hal ini. Shen Xiang juga normal di sini, tetapi ini adalah pertama kalinya wanita cantik paruh baya ini melihat Chen Xiang secara langsung. Jadi dia tampak sangat terkejut. Youlan, tenanglah. Sui Xianxian menarik Leng Youlan dan berkata kepada wanita cantik paruh baya, Saudari Qi, pertama-tama kirim orang-orang dari aula rahasia untuk menyelidiki dengan jelas, dan pada saat yang sama singkirkan orang-orang di sana. Lalu kirim beberapa lagi seorang guru yang baik berpura-pura menjadi murid biasa untuk melihat apakah dia bisa memancing orang-orang itu keluar. Jika ada pembunuh hantu yang ditemukan, biarkan orang-orang di aula rahasia membunuh mereka semua. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Chen Xiang juga pernah bertarung melawan pembunuh hantu sebelumnya, seorang pria yang sangat pandai menggunakan racun dan senjata tersembunyi, dan sangat pandai dalam membunuh. Ya, saya mengerti. Saya akan melaporkan berita terbaru. Wanita cantik bernama Sister Qi ini melirik Chen Xiang dan kemudian pergi dengan cepat. Saya telah membunuh 10 hantu berwajah perak sebelumnya, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Jika kami menargetkan kerajaan surgawi senjata ilahi Anda di benua Chenwu, itu sama dengan melawan sekte Taiyu dan Danxiang Taoyuan. Mereka pasti sekte yang kuat. Kata Chen Xiang. Saudaraku, bawa aku bersamamu. Leng Youlan sangat marah, beraninya kamu menyerang orang-orang dari sekte senjata ilahi kita. Aku pasti akan membiarkan orang-orang ini mati dengan menyedihkan. Sui Xianxian berkata, Youlan, selidiki dulu dengan jelas. Siapa berhasil? Tempat itu sangat besar. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan menakut-nakuti orang. Di mana kamu akan pergi untuk menemukan orang-orang jahat itu? Chen Xiang menyentuh kepalanya dan berkata, ya, dengarkan yang abadi, kamu dapat mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan pergi bersamamu. Ya. Leng Youlan mengangguk, lalu berkata, saudaraku, kakak perempuanku dan aku sibuk mempelajari formasi. Kamu bisa pergi ke tempat lain untuk bermain dulu, dan lalu kita akan bermain lagi di malam hari. Kembalilah. Bagus sekali. Chen Xiang tersenyum. Chen Xiang meninggalkan kerajaan surgawi senjata ilahi dan datang ke sekte Taiyu melalui susunan teleportasi. Yang mengejutkannya, kepala sekolah sekte Taiyu telah diubah. Itu bukan lagi Gudong Chen, tetapi seorang tetua yang sangat muda dengan kekuatan yang sangat kuat. Sangat kuat. Kepala sekolah baru dari sekte Taiyu bernama Chen Jiatian. Dia terlihat setengah baya, tetapi dia sebenarnya adalah seorang pejuang yang selamat dari 8 kesengsaraan nirwana. Dia juga mengenal Chen Xiang. Ketika Chen Xiang masih kecil, dia memasuki Taiyu Xuan wilayah. Penatua Chen, saya tidak menyangka Anda akan menjadi kepala sekolah sekte Taiyu, haha. Chen Xiang menepuk bahu Chen Jiatian. Gu Dongchen dan Bu Kaiming, generasi tua, pasti akan dipromosikan, sehingga posisi kepala sekolah akan dipindahkan ke sekte lain dengan cara yang sama. Anakmu adalah penguasa Jiang Longmen, dan dia jauh lebih terkenal dariku, kata Chen Jiatian sambil tersenyum. Setelah berbasa-basi dengan Chen Jiatian, Chen Xiang datang ke alam Taiyu Xuan. Huang Jintian, Gu Dongchen dan Wu Kaiming sedang berlatih di hutan. Begitu Chen Xiang masuk, dia merasakan aura mereka dan datang. Kamu bajingan kecil, dari mana aroma kewanitaanmu berasal? Huang Jintian tiba-tiba muncul di belakang Shen Xiang dan meninju kepala Shen Xiang dengan keras, menyebabkan Chen Xiang terbaring di tanah dan melolong. Meski kekuatan Chen Xiang sudah meningkat pesat, namun ia tetap dipukul oleh Huang Jintian dengan satu pukulan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Huang Jintian selalu begitu kuat. Tuan, kamu monster tua, Chen Xiang menyentuh kepalanya dan mengutuk. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah selamat dari 6 kesengsaraan nirwana dan kekuatannya cukup bagus, tetapi serangan diam-diam Huang Jintian masih membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. HMPH,
Bagaimana aku bisa memberi pelajaran pada bajingan kecil sepertimu jika aku tidak memiliki kekuatan apapun? Huang Jintian memelototi Chen Xiang dan berteriak, kamu menyebabkan masalah besar di dunia pil suci. Ketujuh token api kekacauan. Ayo. Ketika Wu Kaiming dan Gu Dongchen mengetahui bahwa Chen Xiang telah tiba, mereka juga berjalan keluar dari hutan. Mereka tidak bisa menahan tawa ketika melihat paman muda ini diberi pelajaran oleh Huang Jintian, orang tua yang gila. Benda itu sangat berbahaya, tahukah kamu? Huang Jintian sepertinya mengetahui sesuatu tentang Chaos Fire Order. Tentu saja aku tahu, bukankah itu hanya untuk memanggil Istana Iblis Sembilan Surga atau semacamnya? Chen Xiang berdiri dan bergumam dengan suara rendah. Bukankah Istana Iblis Sembilan Surga kuat? Semua Raja Abadi dan Iblis Suci akan terjebak di dalam jika mereka masuk. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ketahuilah dan jangan biarkan keluar. Huang Jintian menegurnya dengan serius. Gu Dongchen berkata sambil tersenyum, Paman Guru, kami akan segera naik, dan Guru juga akan pergi bersama kami saat itu. Jarang sekali Anda datang ke sini, dan dia pasti akan memanfaatkan waktu untuk memberi Anda pelajaran, jadi agar tidak menggunakan kekuatanmu di masa depan. Terlalu kuat untuk mengalahkanmu. Saya kira begitu. Chen Xiang tersenyum. Bajingan kecil, kami akan segera pergi. Bisakah kamu bertahan di sini? Apakah Tetua Agung di sampingmu mengandalkan PU? Apakah kamu menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya untuk mendukung penampilanmu? Setelah itu, dia akan pergi. Seorang pria dengan kekuatan seperti itu pasti tidak akan bertahan lama. Kata Huang Jintian, dia juga merasa sedikit sedih meninggalkan tanah tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Tidak masalah. Chen Xiang berkata dengan percaya diri. Sebagai pemimpin di era baru, dia tidak takut orang lain mengancamnya. Huang Jintian berkata, perang tiga alam secara resmi akan dimulai setelah kita pergi. Setan-setan jahat itu tidak tahan lagi. Mereka semua bertarung satu sama lain. Sulit untuk membujuk mereka untuk kembali. Kita hanya bisa menghancurkan mereka. Kita benua Chenwu masih sangat kuat. Kamu kuat, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dan Ratu Iblis masih ada untuk mendukungmu, jadi roh-roh jahat dan iblis itu tidak berani main-main. Setelah kita naik, kita hanyalah sekelompok antek kecil, seperti memulai dari awal. Untungnya, kamu sudah besar. Kakak senior punya dasar yang bagus di atas sana, kita akan bersenang-senang di atas sana, dan kamu tidak perlu melakukannya. Khawatirkan kami. Adapun masalah Taiwumen, Anda tidak perlu memperhatikannya. Anda sebaiknya menstabilkan sekte penakluk naga Anda. Saya tahu betul bahwa Anda akan menyerah. Meskipun kekuatan Longmen terlihat sangat kuat sekarang, itu masih lemah. Chen Xiang mengangguk, saya mengerti. Saya akan menemukan Anda dengan cepat. Setelah mengobrol dengan Huang Jintian dan yang lainnya, Chen Xiang pergi dengan suasana hati melankolis dan datang ke Dan Xiang Taoyuan. Sekarang Wu Qianqian adalah kepala sekolah di sini. Hua Xiangyue seharusnya akan naik ke dunia ramuan suci, dan Wu Qianqian sekarang saya harus mempercepat keterampilan alkimia saya untuk menjadi raja alkimia sesegera mungkin dan mampu menyempurnakan ramuan tingkat surga. Hua Xiangyue memberinya banyak bahan obat kelas atas. Dia sangat langka dan tidak berani ceroboh. Dan Xiang Taoyuan masih bisa beroperasi secara normal bahkan tanpa Hua Xiangyue, dan Wu Qianqian tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak hal dan bisa merasa nyaman, alkimia. Setelah Chen Xiang memasuki Dan Xiang Taoyuan, dia langsung memasuki gua yang hanya bisa dimasuki oleh kepala sekolah. Wu Qianqian sedang memilah bahan obat di dalamnya. Chen Xiang melihat Wu Qianqian memilah bahan obat yang dibuang di atas meja dan bertanya, apakah Anda berencana menggunakan bahan obat yang dibuang ini untuk berlatih latihan tangan? Bab 1142, Pelayanan yang Berjasa. Wu Qianqian merasa sedikit terkejut dengan kedatangan Chen Xiang, dan dia buru-buru meletakkan pekerjaannya. Ini sangat jarang, saya tidak menyangka Anda akan datang kepada saya. Wu Qianqian meminta Chen Xiang untuk duduk, lalu menuangkan teh untuknya dengan senyum yang sangat manis di wajahnya. Ada kecantikan besar di sini yang wanginya harum. Saya pasti akan sering datang ke sini di masa depan. Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Aroma di tubuh Wu Qianqian sangat aneh. Setiap kali Chen Xiang menciumnya, dia akan merasakan aroma yang harum.
Perasaan nyaman yang tak terlukiskan, yang membuatnya sangat bahagia. Aku ingin memeluk Wu Qianqian dan mendekat untuk menyedot wangi yang indah. Sambil membantu Qianqian memilah bahan obat yang dibuang, Chen Xiang bertanya, apakah kamu terbiasa sendirian sekarang setelah Xiang Yue pergi? Mengapa kamu tidak tinggal bersama Xian Xian dan yang lainnya, tetapi mereka tampaknya sibuk sepanjang hari? Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Tunggu sampai saya meningkatkan keterampilan alkimia saya di sini. Sekarang saya hanya bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi. Saya belum menjadi raja alkimia, dan kekuatan saya relatif lemah dan saya tidak bisa berdiri di atas panggung. Bagaimanapun, saya perlu meningkatkan kekuatan saya, dan Anda harus melakukannya sendiri. Wu Qianqian dulunya adalah wanita tercantik di sekte Taiwu. Dia sangat bangga pada saat itu, tetapi setelahnya diberi pelajaran oleh Chen Xiang, dia banyak berubah. Sekarang dia bertanggung jawab atas seluruh dan Xiang Taoyuan, tetapi dia tampaknya lebih rendah hati. Orang-orang di luar hampir tidak tahu bahwa dia adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan, dan mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Chen Xiang memandangi wanita cantik di depannya yang mengenakan pakaian sederhana namun tidak kehilangan auranya. Dia dipenuhi dengan emosi. Dia dan Wu Qianqian telah mengalami banyak hal bersama-sama. Dia tahu bahwa Wu Qianqian adalah wanita yang sangat kuat. Dan kemudian dia menjadi wanita yang kuat. Jika Anda memiliki kesempatan bertemu, Anda pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Wu Qianqian melihat Chen Xiang menatapnya tanpa berkedip. Dia tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu melihat orang lain seperti ini membuat orang menjadi sangat pemalu? Chen Xiang tersenyum dan berkata, kamu tidak malu sekarang. Bagaimanapun, kamu malu. Di sini, dan kamu sangat cantik, sayang sekali jika tidak melihatnya. Wu Qianqian tersenyum lembut, dan dengan terampil mengatur bahan obat. Chen Xiang bertanya, Qianqian, apakah Anda akan memurnikan bahan obat ini menjadi ramuan? Wu Qianqian mengangguk dan berkata, ya, ini dapat meningkatkan kemampuan saya untuk mengendalikan bagian dalam tungku alkimia. Jika berhasil, saya juga dapat menggunakan limbahnya. Ini juga merupakan aspek yang Sister Xiang Yue minta agar saya fokuskan. Saya dulu ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi ketika saya bersama Sister Xiang Yue, saya belajar banyak darinya, dan dia juga membantu saya meningkatkan api saya. Jiwa api bintang biru saya akan segera berevolusi menjadi jiwa api ungu. Ramuan pemurnian bisa didapat hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika Wu Qianqian berbicara tentang jiwa api bintang biru, dia tidak bisa tidak mengingat saat dia dan Shen Xiang bersama, berbaring di pelukan Shen Xiang dan menyatu dengan jiwa api bintang biru. Jika kamu berlatih kultivasi ganda denganku, jiwa apimu dapat berevolusi lebih cepat. Long Sui berkata, dan suaranya mirip dengan model Chen Xiang. Long Sui tidak sekali atau 2 kali menggunakan metode ini untuk mempermalukan Chen Xiang di depan Wu Qianqian. Hal ini membuat Chen Xiang memiliki keinginan untuk menghancurkannya sampai mati, menghancurkan citranya berulang kali. Wu Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xiang, dengan sedikit rona merah di wajahnya. Dia meludah dengan suara rendah, dasar bajingan. Pantas saja Sister Xiang Yue dan yang lainnya selalu memanggilmu seperti itu. Saat kita berada di halaman Raja Taidan, kamu selalu seperti ini. Qianqian, ini. Aku hanya mengatakan jika Chen Xiang tidak ingin membela dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya ingin menangkap Long Sui dan menghancurkannya dengan parah. Pilong kecil, tolong jujur padaku. Chen Xiang mengirim pesan ke Long Sui dan meraung keras. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, kapan kamu akan menunggu? Long Sui sangat tidak puas dan merasa niat baiknya disambar petir. Wu Qianqian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Suasananya sangat canggung. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan begitu berani, meskipun dia sudah terbiasa sebelumnya. Bajingan kecil, cepat, peluk dia, dan cium dia. Dia sudah menyukaimu, dan kamu juga punya pemikiran tentang dia. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Long Sui sangat tidak senang. Chen Xiang tiba-tiba memiliki dorongan seperti itu di dalam hatinya, dan kemudian dia berdiri dan memeluk Wu Qianqian dengan erat. Sebelum Wu Qianqian sempat bereaksi, dia merasa mulutnya tersumbat, dan lidah yang ganas membuka giginya, memasuki mulutnya yang harum, mengaduk dengan liar di dalam, dan menangkap menyentuh lidahnya yang manis.
Baiklah, Wu Qianqian berjuang untuk beberapa saat, tetapi dia tidak berani menggigit lidah Chen Xiang dengan keras. Semakin dia berjuang, semakin keras Chen Xiang menahannya. Itu benar. Long Sui tertawa terbahak-bahak. Dia merasa telah melakukan hal yang hebat, tetapi wajahnya dicubit oleh Su Meiyao yang cemburu. Segera, Wu Qianqian melunak. Di bawah bimbingan Shen Xiang, lidahnya yang mentah dan harum segera terjerat dengan penuh gairah. Keduanya berpelukan erat dan berciuman dengan penuh gairah. Setelah setengah cangkir teh, Wu Qianqian teringat sesuatu dan buru-buru mendorong Chen Xiang menjauh. Dia tersipu dan menatap Chen Xiang dengan kesal. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa menemanimu melanjutkan omong kosongmu. Bagaimana, apakah ini omong kosong? Denganmu? Chen Xiang memeluk pinggang rampingnya, menjilat bibirnya, dan berkata sambil tersenyum. Aku masih ingin membuat alkimia, tapi aku tidak sesantai kamu. Wu Qianqian menghela nafas pelan, bersandar ke pelukan Chen Xiang, dan berkata dengan lembut, Chen Xiang, terima kasih, kamu membawaku ke jalan ini, tapi aku harus berjalan sendiri di depan. Ya. Chen Xiang memeluk wanita harum dan cantik itu, lalu menundukkan kepalanya sedikit, dan memegang mulut Wu Qianqian lagi. Kali ini dia menciumnya dengan sangat lembut, dan Wu Qianqian tidak begitu pemalu saat ini, dan mereka berdua segera menjadi terjerat satu sama lain karena kontak dekat dan perasaan indah yang mereka miliki. Sesaat berlalu, Wu Qianqian dengan lembut mendorong Chen Xiang menjauh, dan berbisik, apakah itu cukup? Saya punya tujuan hari ini. Saya ingin memurnikan beberapa pil. Anda dapat kembali lagi di lain hari. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, berciuman seumur hidup saja tidak cukup. Saya akan membantu Anda mendapatkan jiwa api biru sekarang, sehingga Anda dapat bergabung menjadi jiwa api ungu. Wu Qianqian buru-buru menarik Chen Xiang dan berkata, tidak perlu, saya bisa meningkat melalui putih Flame Pegasus, kamu tidak perlu ayo bertualang. Fisikku tidak seperti milikmu, dan terlalu banyak fusi tidak akan baik bagiku, dan itu juga akan menyakitkan. Wu Qianqian mengirim Chen Xiang keluar dan berkata, Chen Xiang, kamu harus berhati-hati. Kaisar Tian sangat gelisah saat ini. Banyak orang mencoba berkomplot melawanmu. Saya tahu. Chen Xiang membelainya dengan lembut. Wu Qianqian memiliki rambut yang indah, dan kemudian meninggalkan Dan Xiang Taoyuan. Kamu bajingan kecil. Kenapa kamu tidak meminta maaf padaku dan berterima kasih padaku? Aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Long Sui berkata dengan sangat bangga. Oke, terima kasih, Kaisar Tianlong. Ketika Chen Xiang kembali ke kerajaan senjata ilahi, hari sudah malam, tetapi Sui Xianxian dan Leng Youlan tidak ada di sini. Dia menunggu lebih dari setengah jam, hanya untuk melihat Leng Youlan kembali dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan ekspresi Sui Xianxian juga tidak tampan. Chen Xiang bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Leng Youlan berkata dengan marah, bukannya hantu omong kosong dari sekte pembunuh itu membuat masalah di sini. Mereka tahu bahwa tuannya tidak ada di sini, jadi mereka dengan sengaja memprovokasi sekte senjata ilahi kita, dan ada beberapa sekte yang mendukung mereka. Bab 1143 Gerakan Kecil Mo. Sekte senjata ilahi memiliki keterampilan pemurnian senjata yang luar biasa, dan banyak senjata ajaib yang dijual dari sini. Sekarang Liu Meng'er sudah tidak ada lagi, wajar jika orang mengincarnya, tetapi jika Anda berani menantang sekte senjata ilahi, setidaknya harus ada seseorang di belakangnya, dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Karena sekte senjata ilahi, Lembah Angin Es, dan Xiang Taoyuan, dan sekte Taiwu adalah aliansi besar, dan bahkan kekuatan besar pun tidak berani memprovokasi mereka. Xianxian, apakah kamu ingin bantuanku? Chen Xiang tidak ada hubungannya sekarang. Orang-orang dari pembunuh iblis dan sekte pedang Jin Hao datang kepada kami hari ini dan meminta kami untuk menjual pembuluh darah baja hitam kepada mereka dengan harga murah. Pembuluh darah baja hitam adalah urat mineral paling berharga yang dikendalikan oleh sekte senjata ilahi kami. Bagaimana bisa kita memberikannya kepada mereka? Sui Xianxian tiba-tiba menunjukkan sedikit niat membunuh yang jarang terjadi. Apakah mereka begitu berani? Siapa yang memberi mereka keberanian? Chen Xiang telah memutuskan untuk membantu Sui Xianxian. Dia telah lama berencana untuk menghancurkan kekuatan kecil yang membuat masalah sepanjang hari. Klan Iblis, orang-orang dari alam iblis, cukup kuat di tanah roh kuno itu sekarang.
Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang kita seperti ini. Bajingan ini hanya menindas wanita kita. Kenapa dia tidak pergi dan menduduki tempat-tempat di benua raja? Sumber kekuatan mineral? Leng Youlan berkata dengan marah. Kita semua telah belajar seni bela diri untuk menaklukkan iblis dengan baik. Akan menjadi kesalahan besar jika mereka memilih menyerang kita, kata Sui Xianxian. Chen Xiang menggeliat dan bertanya, apakah orang-orang dari sekte pembunuh iblis dan sekte pedang Jin Hao masih di kota? Leng Youlan mendengus, tentu saja, saya ingin berurusan dengan orang-orang ini sekarang. Chen Xiang berkata, besok pagi, Youlan, ajak aku bernegosiasi dengan mereka. Jika kita tidak bisa bernegosiasi, kita akan mengambil tindakan. Jika klan iblis ikut campur, bunuh saja mereka. Lagi pula, orang-orang dari alam iblis itu kesulitan bergaul. Kami dari alam manusia. Sekarang saya masih ingin mencaplok kami adalah ide yang bagus. Leng Youlan sangat gembira, memandang Sui Xianxian, dan berkata, kakak senior, apa maksudmu? Sui Xianxian tersenyum dan berkata, hanya lakukan apa yang kakakmu katakan, dan jangan beri mereka warna apapun. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kamu pikir aku tidak mudah ditindas? Oke, aku akan istirahat sekarang, dan aku akan melakukan pembunuhan Foya besok. Leng Youlan pergi dengan gembira. Sebelum fajar, Leng Youlan bergegas ke kamar Sui Xianxian. Segera setelah Chen Xiang dan Sui Xianxian bermeditasi, selimutnya dibuka oleh Leng Youlan. Leng Youlan memandang pria dan wanita telanjang yang saling berpelukan, dan berkata dengan tenang, bangunlah dengan cepat. Aku khawatir orang-orang itu akan melarikan diri, lebih baik kita pergi lebih awal. Sui Xianxian tersipu dan mengutuk sambil tersenyum, Youlan, lain kali bersikaplah sopan dan setidaknya ketuk pintunya. Kakak senior, kenapa kamu malu? Aku sudah menyentuh dan melihatmu di sekujur tubuhmu, apa masalahnya? Leng Youlan berpikir ini bukan apa-apa masalah besar. Leng Youlan merapikan rambut putihnya, menatap Chen Xiang yang meringkuk di sudut, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kenapa kamu malu? Apakah kamu khawatir aku akan mencuri telurmu? Gadis sialan, cepat berbalik. Kalau tidak, operasi hari ini akan dibatalkan. Chen Xiang mengeluarkan pakaiannya dan segera memakainya. Leng Youlan menatapnya dan berkata, bahkan jika dibatalkan, saya akan pergi. Bukankah itu hanya 2 butir telur? Apa masalahnya? Saya tidak mau memberikannya kepada saya. Ngomong-ngomong, laki-laki digantung 2 hal ini dan hal itu, berkelahi tidakkah kamu merasa itu menghalangi ketika kamu ditendang? Apakah akan sakit ketika kamu ditendang? Chen Xiang berkata tanpa daya, pasti akan sakit, dan itu akan sangat menyakitkan. Leng Youlan berkata dengan polos, kalau begitu, itu pasti menghalangi, jadi potong saja. Jika kamu memotongnya, itu akan jauh lebih nyaman bagi kalian, dan mungkin kekuatanmu akan lebih tinggi. Chen Xiang adalah menjadi gila di hatinya, sementara wajah Sui Xianxian memerah dan dia menutup mulutnya. Youlan, meskipun kamu bukan laki-laki, cepat atau lambat kamu akan tahu bahwa harta pria ini juga sangat penting bagi kalian para wanita, jangan meremehkannya. Setelah Chen Xiang mengenakan pakaiannya, dia mencium wajah Sui Xianxian, dan lalu Leng Youlan meninggalkan istana. Matahari belum terbit, dan kota yang redup sangat sepi. Leng Youlan memegang pedang naga giok putih besar di bahunya, sementara Chen Xiang mengikuti di belakang dengan menyamar sebagai pengikut. Youlan, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Chen Xiang mengirim pesan ke Leng Youlan, tentu saja aku tahu. Saat kamu bersenang-senang di kamar tadi malam, aku mengirim orang dari Aula Rahasia untuk menentukan lokasinya, kata Leng Youlan. Apakah Aula Rahasia adalah organisasi pembunuhan sekte senjata ilahi Anda? Ya, pembunuhan, informasi investigasi, DLL. Leng Youlan berkata, ini telah didirikan oleh tuannya sejak lama. Mereka semua adalah elit, dan jarang ketinggalan. Chen Xiang curiga bahwa semua orang di Aula Rahasia ini memiliki busur ajaib yang mematikan, dan Liu Meng'er telah mengatakan di awal bahwa dia akan membuat sejumlah busur untuk digunakan. Sekte pedang Jin Hao dan pembunuh iblis keduanya adalah kekuatan kecil yang tergabung dalam klan iblis, dan ada juga orang-orang dari klan iblis di sini. Leng Youlan membawa Chen Xiang keluar sebuah rumah besar. Chen Xiang meminta Long Sui menggunakan 9 surga untuk menjelajahi orang-orang di dalam dan menemukan orang-orang itu. Leng Youlan berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk pintu dengan sangat sopan.
Setelah pintu terbuka, lelaki tua itu melihat kecantikan berambut putih, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa di surga prajurit ilahi yang tidak mengetahui reputasi Leng Youlan? Dan rambut putih ini adalah simbol uniknya. Saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Jika Anda memberitahu saya, mereka akan mengerti maksud saya, kata Leng Youlan. Dia tidak memaksa masuk, yang mengejutkan Chen Xiang. Leng Youlan melihat ekspresi bingung di wajah Chen Xiang dan menjulurkan lidahnya, kakak senior, tuanku juga memberitahuku bahwa ketika melakukan sesuatu di wilayahmu sendiri, kamu harus bermartabat dan tidak menimbulkan kerusakan, jadi jangan meremehkanku. Pengurus rumah tangga datang bersama Leng Youlan dan Shen Xiang. Dia pergi ke aula, menjamu mereka, dan juga memberi perintah untuk memberitahu orang-orang di sini. 20 pembunuh hantu, 30 dari sekte pedang Jin Hao, dan 2 dari klan iblis, tetapi orang-orang dari klan iblis lebih kuat. Seharusnya klan iblis yang memerintahkan mereka melakukan sesuatu di sini, kata Long Sui. Seseorang masuk ke aula. Mereka adalah 2 pemuda dengan aura iblis yang kuat. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka adalah anggota klan iblis. Di belakang mereka ada 2 pembunuh hantu berwajah emas dan 3 perantara dengan pedang emas tergantung di pinggang mereka. Tahun. Orang-orang seperti pembunuh iblis sekarang bisa dibasmi. Apakah kamu tidak takut dibunuh jika berani muncul di siang hari bolong? Sekarang pembunuh iblis adalah pria yang bisa dibunuh semua orang. Kamu tidak bisa bersikap rendah hati di wilayahku, lupakan saja. Kamu masih ingin membeli dan menjual dari kami? Apakah kamu pikir hidupmu terlalu panjang? Meski Leng Youlan lebih impulsif, bukan berarti dia tidak punya otak, kalau tidak dia tidak akan sekuat dia. Sekarang, kedua pemuda dari klan iblis memandangi kecantikan berambut putih yang kuat di depan mereka, dan mereka berdua menunjukkan tatapan ingin menguasainya. Kecantikan seperti itu memang sangat menggoda untuk ditaklukkan. Pembunuh hantu berwajah perak tidak banyak, dan pembunuh hantu berwajah emas bahkan lebih sedikit lagi. Sekarang mereka semua bekerja untuk klan iblis, yang menunjukkan kekuatan klan iblis. Kami kekurangan baja hitam. Selama Anda memberi kami setengah dari urat mineral, kami akan membayar Anda batu kristal yang sesuai. Dan Anda juga akan mendapatkan perlindungan dari klan iblis kami. Sejujurnya, pembunuh iblis dan pedang Jin Hao sekte keduanya adalah klan iblis kami. Kekuatan di bawah klan, kami mengirim mereka untuk berbicara dengan Anda, hanya karena kami tidak ingin orang berpikir bahwa sekte senjata Shen Anda melakukan bisnis dengan alam iblis. Bagaimanapun, alam manusia membenci monster sekarang. Pria dari klan iblis berkata, di pinggang pria itu ada liontin giok hitam yang tergantung di atasnya, yang sepertinya berstatus tinggi. Bab 1144 Setan Merajalela. Leng Youlan mencibir, kami tidak akan menjual, sebaiknya Anda segera pergi dari sini. Saya tidak menerima orang seperti Anda di sini. Anda benar, domain manusia kami membenci orang seperti Anda. Bagaimana kami bisa berbisnis dengan Anda? Sekte pedang Jin Hao baik-baik saja, tetapi sekte pembantaian iblis dan klan iblis telah lama berbau busuk. Sekarang sekte pedang Jin Hao akan segera membaik. Saya di sini hari ini hanya untuk meminta Anda meninggalkan senjata ilahi kerajaan surga sesegera mungkin. Kamu tidak akan pernah bisa masuk lagi, dan jika kamu mengetahuinya, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Sikap Leng Youlan sangat jelas, yaitu dia tidak akan pernah menjual urat baja hitam, dan dia akan mengusir klan iblis dan sekte pembantaian iblis. Jangan berpikir bahwa aliansi antar sekte di benua Chenwu berarti Anda adalah yang terbaik di dunia. Kami dengan baik hati berbicara kepada Anda sekarang karena kami sangat menghargai Anda. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah dingin. Apa? Jika kamu meremehkan kami, kenapa kamu tidak datang saja untuk merampok atau membunuh kami? Kamu memang pria dari alam iblis. Leng Youlan berdiri dan berteriak dengan marah. Keluar dari sini, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk keluar dari senjata ajaib itu. Kerajaan surga. Leng Youlan sudah sangat pandai berbicara tentang sekte pembunuh hantu. Jika hal seperti itu muncul di sekte penakluk naga, itu pasti terjadi. Dibunuh atas perintah Li Baojun sejak lama. Haha. Senjata ilahi kerajaan surgawi yang kuat hanyalah seorang gadis sombong. Beraninya kamu memanggil keturunan langsung dari klan iblis kami untuk tersesat? Karena kamu tidak menerima kebaikan kami, maka kami hanya bisa tegar, bukan. Benua Chenwu?
Apakah kita masih takut tidak bisa menangkapnya? Pemuda itu tertawa. Kedua pembunuh hantu berwajah emas juga tiba-tiba mengambil tindakan saat ini. Mereka dengan cepat melambaikan tangan mereka dan melepaskan semburan jarum emas seperti hujan badai. Jarum emas itu bersinar dengan cahaya ungu, dan sekilas mereka tahu bahwa mereka mengandung sangat banyak zat beracun. Bajingan! Leng Youlan mengayunkan pedangnya, dan angin sedingin es serta udara dingin bergulung seperti gelombang laut, membekukan semua jarum emas. Kedua pria dari klan iblis buru-buru mengeluarkan pedang hitam panjang, dan tiga pria parubaya dari sekte pedang Jin Hao menghunus pedang panjang emas mereka, dan semuanya menerkam Leng Youlan. Orang-orang ini telah selamat dari 5 kesengsaraan dan kesengsaraan ke-6 nirwana orang yang membunuhnya sangat kuat. Dan pada saat yang sama dia meledak dengan aura kekerasan, menghancurkan seluruh rumah. Namun, begitu mereka terbang dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat, mereka menyadari bahwa tubuh mereka melayang di udara dan sulit untuk digerakkan. Mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh beberapa naga air, dan naga air ini masih melahap kekuatannya dengan gila-gilaan. Pada saat kelompok orang ini terjerat oleh naga air yang dilepaskan oleh Chen Xiang, pedang besar Leng Youlan telah ditebas, pertama-tama memenggal kepala pembunuh hantu berwajah emas, lalu kedua anak buah Raja Iblis, dan akhirnya mereka adalah 3 anggota paruhbaya dari sekte pedang Jin Hao. Leng Youlan sangat ahli dalam memenggal kepala dan sebagainya, hanya dalam beberapa detik, dia dengan terampil memenggal kepala orang-orang ini. Antang, bersihkan tempat ini, sisanya pasti ada beberapa antek. Leng Youlan berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Xiang hanya melihat beberapa lampu hitam berkedip tiba-tiba, bergegas masuk ke dalam rumah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian dia mendengar teriakan datang satu demi satu. Lain. Saudaraku, senang sekali bisa bersamamu. Leng Youlan tertawa, lalu mengeluarkan semua senjata ajaib yang disimpan oleh orang-orang ini. Gantung kepala 2 hantu berwajah emas yang membunuh kita. Beritahu mereka betapa kuatnya kerajaan senjata ilahi kita, bahkan jika hantu bertopeng emas masuk, mereka akan mati. Leng Youlan dan Shen Xiang meninggalkan rumah secara besar-besaran, dan saat ini baru saja fajar. Setelah kembali ke istana, Sui Xianxian melihat wajah Leng Youlan yang penuh kegembiraan dan tahu bahwa semuanya berjalan lancar. Dengan Chen Xiang mengikuti Leng Youlan, Sui Xianxian merasa lega. Kami telah mengirim orang untuk memberitahu sekte Taiwu dan Xiang Taoyuan tentang apa yang telah dilakukan klan iblis terhadap kami. Dan kami baru saja menerima kabar bahwa Gu Dongchen, Wu Kaiming, dan Huang Jintian dari sekte Taiwu semuanya telah naik ke surga. Tampaknya begitu alam iblis berpikir bahwa setelah tetua kami dari benua Chen Wu pergi, mereka mengira kami mudah ditindas. Kata Sui Xianxian. Chen Xiang melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Saat Huang Jintian dan yang lainnya naik, era baru akan datang. Ini adalah era bagi orang-orang muda seperti mereka. Tapi sekarang iblis merajalela dan menyerang alam manusia. Beberapa tempat-tempat telah hancur. Alam suci tersebut telah hancur. Dan keluarga Tongtian adalah target utama serangan iblis, karena kekuatan kuno ini menempati tanah yang paling luas dan sumber daya yang melimpah. Sui Xianxian berkata, Youlan, kita harus segera mengatur alam misterius. Mata Leng Youlan berbinar. Nah, alam misterius yang disempurnakan oleh guru dan saudari Xingyue akan berguna. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Bagaimana cara mengaturnya? Chen Xiang tahu tentang Dongfang Xingyue dan Liu sebelumnya. Meng, sedang menyempurnakan alam misterius, dan sekarang tampaknya berhasil. Cakram formasi itu menyerap energi. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikannya. Jika selesai, kita akan memiliki alam misterius dengan ruang yang luas, sebesar seluruh kota, kata Sui Xianxian. Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu selama sebulan lagi. Lalu aku akan mencari beberapa teman lama. Aku akan meminta mereka untuk lebih memperhatikan benua Chenwu. Aku selalu merasa benua Chenwu akan sangat berbahaya di masa depan. Kata Chen Xiang, dia menyesal tidak ditanya mengapa naga es dan binatang api kuno memilih untuk menyembunyikan armor berlian Xuanwu dan pedang pembunuh setan naga azur di benua Chenwu, dan dunia sekuler tempat tinggal ayahnya tidak pernah muncul. Pada bulan berikutnya, Chen Xiang akan berkonsentrasi pada cairan ciptaan ilahi di siang hari,
atau pergi ke Wu Qianqian untuk bermesraan dengannya. Pada malam hari, dia akan menghabiskan malam bersama Sui Xianxian, berlatih kultivasi ganda, dan pada saat yang sama dia akan memperhatikan pergerakan beberapa kekuatan. Selama sebulan terakhir, Chen Xiang menemukan bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan sama-sama sangat dewasa dalam menghadapi masalah. Mereka jelas mengetahui hal ini dari Liu Meng'er. Sekarang ada pintu masuk di istana khusus untuk memasuki alam misterius, tetapi itu bagian dalamnya kosong. Perlu sedikit perbaikan untuk menyempurnakannya, tetapi sudah dipindahkan, dan auranya masih sangat kuat. Di pagi hari, energi spiritual yang diserap dari luar di alam misterius baru adalah yang terkuat. Sui Xianxian berbaring di pelukan Shen Xiang dan berkata dengan lembut, "Suamiku, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sekte penakluk naga Anda jauh lebih berbahaya daripada kami. Pembuluh darah naga Anda diawasi oleh banyak kekuatan besar, dan industri obat pil kota Jianglong Anda sangat makmur sehingga akan membuat banyak orang iri. Kita bisa mengatasinya di sini." Baiklah. Ketika kita pergi ke surga di masa depan, kita tidak akan memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Chen Xiang mencium wangian Sui Xianxian bibir, lalu bangun dan berpakaian. "Saudaraku, jika sekte penakluk nagamu membutuhkan preman, telepon saja aku dan aku akan segera bergegas," kata Leng Youlan sambil tersenyum. "Haha." Chen Xiang mencium keningnya, "Youlan, jadilah baik dan jangan biarkan yang abadi khawatir." "Aku tahu, jangan khawatir tentang ibu mertua dan ibu mertua, aku paling benci ini," Leng Youlan tersenyum. "Apakah kamu mengantarku pergi?" Chen Xiang mengomel sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu, Chen Xiang datang ke Akademi Penakluk Iblis dari susunan teleportasi di kota. Pada saat ini, Akademi Penakluk Iblis juga berada di bawah tekanan besar. Karena iblis merajalela, banyak sekte mengirim muridnya untuk mempelajari seni bela diri penakluk iblis, dan Akademi Penakluk Iblis juga digunakan oleh banyak orang. Kekuatan iblis menganggapnya sebagai duri di sisinya. Bab 1145 Kota Iblis Utara. Chen Xiang datang ke Akademi Penakluk Iblis hanya untuk melihat situasi Zuo Shenxuan saat ini. Ada semakin banyak murid di Akademi Penakluk Iblis ini, dan skalanya semakin besar. Para siswa yang keluar dari sini semuanya adalah elit yang digunakan oleh berbagai kekuatan untuk melawan invasi setan. Zuo Shenxuan telah melewati 9 kesengsaraan nirwana dan menjadi manusia abadi. Namun, karena Kaisar Tian, dia tidak memilih untuk naik pada saat itu, tetapi tetap di sini. Sekarang dia terus menjabat sebagai dekan dari Akademi Penakluk Iblis, mengajarkan seni bela diri penakluk iblis, dan pada saat yang sama melindungi Akademi Penakluk Iblis dari serangan iblis yang kuat. "Tuan Zuo, apakah Anda berada di bawah banyak tekanan sekarang?" Chen Xiang dan Zuo Shenxuan berada di jalur pepohonan di Akademi. Pada saat ini, suasana di seluruh Akademi Penakluk Iblis sangat tegang, karena sekelompok orang akan pergi dari sini setiap hari. Pergi ke tempat di mana invasi iblis serius. Tidak apa-apa. Kami memiliki banyak pemain bagus di sini. Setan-setan yang merajalela itu belum berani datang ke sini. Yang saya khawatirkan adalah akan ada orang-orang kuat di wilayah iblis. Yang paling kuat di dunia manusia domain sekarang mungkin kamu, sekte penakluk naga. Tetua yang hebat, tetapi semua orang telah menduga bahwa tetua yang hebat ini sangat kuat sehingga dia tidak akan tinggal di Kaisar Tian terlalu lama, jadi kamu akan lebih berbahaya di sekte penakluk naga. Semua orang tahu kekuatan macam apa Baihu itu. Pada level ini, orang-orang kuat mungkin hanya keluar untuk membantu Jiang Longmen untuk sementara, tetapi mereka tidak dapat bertahan seumur hidup. Tetapi saat ini tidak ada yang berani pindah ke Jiang Longmen karena tidak ada yang tahu apakah sesepuh agung masih di sana. Kelompok iblis ini tidak terkendali, buas dan ganas. Banyak raksasa di alam iblis tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Namun, kekuatan besar di alam iblis juga sangat senang melihat hal seperti itu, karena mereka yang besar pasukan dapat memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Zuo Shenxuan sudah mengetahui bahwa beberapa kekuatan di alam iblis sedang melakukan gerakan kecil. Chen Xiang mengangguk dan berkata, "Itu benar, klan iblis mengirim orang untuk menyerang kerajaan surgawi senjata ilahi sebelumnya, ingin membeli sebagian besar tambang baja hitam di kerajaan surgawi senjata ilahi dengan harga terendah. Dan mereka sangat arogan.
Sekarang para prajurit surgawi ini datang. Mereka yang menimbulkan masalah di kerajaan surga dibunuh oleh Leng Youlan, dan kepala mereka digantung di gerbang kota. Orang-orang di seluruh selatan mendengar tentang kejadian ini, dan juga sangat prihatin tentang hal itu, karena mereka mengira klan iblis jelas-jelas memberikan pengaruh terhadap dunia manusia. Ambil tindakan. Saya akan mengatur waktu untuk memanggil beberapa raksasa dari kekuatan besar untuk membahas masalah ini. Kerugian di wilayah manusia sangat besar sekarang, dan meskipun orang-orang ganas di wilayah iblis telah menderita banyak korban, mereka tidak peduli. Sudah ada banyak orang bodoh seperti ini. Zuo Shenxuan sangat tidak berdaya tentang hal seperti itu, dan bahkan dihasut oleh monster ganas. Chen Xiang berkata, saya akan pergi ke wilayah kuno Xuanhan dan bertanya kepada Ratu Iblis tentang situasinya untuk melihat apakah dia dapat mengendalikan monster jahat di wilayah iblis. Chen Xiang berteleportasi dari susunan teleportasi Akademi Penakluk Iblis ke sebuah tempat yang lebih dekat dengan wilayah kuno Xuanhan. Walaupun kota besar ini terletak di wilayah manusia, namun sebenarnya didirikan dan dikelola oleh Gua Yaoyun, karena sangat dekat dengan wilayah iblis dan merupakan kota yang menghubungkan Gua Yaoyun dan wilayah manusia. Ada banyak iblis di kota iblis utara. Iblis ini berbeda dari iblis jahat. Mereka semua lebih baik. Selama Anda tidak memprovokasi mereka, mereka dapat hidup harmonis dengan manusia. Kota iblis utara telah diserang oleh iblis jahat sebelumnya, dan iblis kuat di dalamnya lah yang berkontribusi paling besar pada saat itu. Sekarang Chen Xiang bisa mencium bau darah yang menyengat di kota, sementara api berkobar di luar kota. Membakar setan-setan itu, mayat yang membusuk. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan wilayah kuno Xuanhan, dan suhunya relatif dingin. Banyak orang yang ingin memasuki wilayah kuno Xuanhan akan datang ke sini terlebih dahulu untuk melakukan persiapan, atau mencari tim untuk masuk. Chen Xiang datang ke sini untuk menyapa Lu Qinlian dan membiarkannya menyukai benua Chen Wu. Lu Qinlian telah berjanji pada Chen Xiang sebelumnya. Tentu saja, Chen Xiang juga datang ke sini untuk menjual bunga Dewa Mabuk. Setelah memadatkan cairan ciptaan ilahi selama sebulan, dia mendapat banyak bunga Dewa Mabuk. Dia berencana menukarnya dengan yang bagus dari Lu Qinlian, bahkan jika Lu Qinlian tidak menjadi lebih baik. Mungkin lebih baik diberikan kepadanya sebagai imbalan atas bantuannya. Bagaimanapun, kekuatan Lu Qinlian saat ini di Ditian relatif tinggi. Gua Yaoyun adalah alam misterius. Alam misterius ini sangat besar, tetapi tidak banyak periwanita di dalamnya. Chen Xiang mendengar Lu Qinlian berkata bahwa lahan yang luas akan digunakan di Gua Yaoyun untuk menanam beberapa racun. Bunga rumput beracun mungkin merupakan obat mujarab untuk alkimia, dan alam misterius ini cukup istimewa. Selain itu, beberapa peri di surga gua menawan mereka memiliki bakat unik yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Lu Qinlian sendiri adalah iblis yang bertransformasi dari bunga teratai, jadi dia memiliki keunggulan alami dalam menanam bunga dan tanaman. Di kota Beiyao, hal yang paling umum di sini adalah segala macam hal dari wilayah kuno Xuanhan. Xuanbing adalah yang paling umum. Kebanyakan orang yang datang ke sini ingin mencoba peruntungan dan mendapatkan sesuatu dari Xuanbing. Tetapi kebanyakan orang pulang kecewa. Selain itu, banyak juga barang sedingin es yang dijual di sini, seperti biji, bunga eksotik dan tumbuhan langka, serta senjata. Bisnis terbesar Yaoyun Dongtian di sini adalah penjualan bunga eksotik dan tumbuhan eksotik. Meskipun para peri di gua surga Yaoyun semuanya menggunakan racun, mereka tidak pernah menjual bunga beracun dan rumput liar beracun. Namun, mereka menjual bahan obat detoksifikasi. Banyak alkemis yang memurnikan pil detoksifikasi harus datang ke sini untuk mencari beberapa bahan obat. Di saat yang sama, Yaoyun Dongtian juga menjual es hitam kuno, namun es hitam yang dijual sangat mahal karena es hitam tersebut berasal dari kedalaman domain kuno Xuanhan dan memiliki bentuk yang aneh. Paviliun Tianyao adalah toko Yaoyun Dongtian di kota Beiyao, sangat besar dan di dalamnya tampak seperti rumah bangsawan. Setelah Chen Xiang datang ke Paviliun Tianyao, dia dengan cepat menemukan alasan mengapa bisnis di sini berkembang pesat. Karena ada banyak peri menawan di sini, dan banyak orang datang hanya untuk melihat peri cantik ini. Setelah melihat bolak-balik, tidak ada yang berani menyentuh mereka, jika tidak mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Dikatakan bahwa beberapa orang pernah menggoda para goblin ini sebelumnya, dan kemudian mereka mati secara misterius atau mati secara mengenaskan.
Lu Qinlian telah mengundang Chen Xiang ke Gua Yaoyun sebelumnya dan membantunya melihat es misterius, jadi dia memberi tanda kepada Chen Xiang. Chen Xiang datang ke konter, menunjukkan tanda itu kepada wanita dewasa dan menawan, dan berkata, saya punya sesuatu untuk dilihat dia. Mari kita lihat apakah dia nyaman sekarang. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, dia sangat sopan kepada Chen Xiang. Aku mau jalan-jalan ke sini dulu. Chen Xiang sangat tertarik dengan es hitam itu. Dia datang ke sini dan berencana mengambil beberapa es hitam untuk dipelajari, karena es hitam ini mengandung kekuatan dingin yang sangat menakutkan dan misterius. Kerak emas ada di sini lagi. Orang ini menghabiskan sepanjang hari di sini memandangi Xuanbing, tetapi dia jarang membeli apapun. Bahkan jika dia membeli, dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Apakah orang ini mencoba merayu si goblin di sini? SSST, pelankan suaramu, klan kerak emas sangat kuat. Setelah Chen Xiang mendengar seseorang berbicara tentang kerak emas, dia melihat ke aula tempat Xuanbing tampil. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang bisa masuk, jika tidak mereka menang. Aku tidak mampu menahan intensitas dinginnya es di dalam. Bab 1146 Raja Kerak Kecil. Kerak emas itu sangat tinggi, mengenakan jubah emas, dan sedang membelai bongkahan es hitam berbentuk manusia. Chen Xiang juga langsung tertarik dengan bongkahan es misterius tersebut. Karena bongkahan es misterius ini tampak seperti keindahan yang diukir dengan cermat dari batu giok putih, ia memiliki wajah yang sangat halus dengan biji lonjong dan ciri wajah yang sangat jernih, sulit dipercaya bahwa bongkahan es misterius ini seperti keindahan yang diukir dengan cermat dari batu giok putih, es terbentuk secara alami dan sungguh menakjubkan. Chen Xiang berjalan ke aula tempat Xuanbing dipajang. Ketika mereka melihatnya berjalan masuk, banyak orang diam-diam terkejut, karena orang-orang yang bisa masuk semuanya sangat kuat. Mereka tidak menyangka paman parubaya yang tidak menarik seperti itu akan muncul. Sangat kuat. Setelah mengubah penampilannya, Chen Xiang terlihat sangat biasa, tetapi sekarang dia menarik perhatian beberapa orang. Saudaraku, kamu memiliki wajah yang sangat tampan. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Ini adalah keindahan Xuanbing yang baru saja kita gali dari Gua Yaoyun. Jika kamu perlu membelinya, harganya bisa didiskon. Peri yang tampak manis ucapnya dengan nada menyegarkan, kata suara itu. Chen Xiang melihat label harganya dan menemukan bahwa harganya 500 miliar batu kristal, yang sangat mahal. Namun, pada lelang terakhir alam suci Jinyang, teratai putih Xuanbing terjual dengan harga triliunan kristal, jadi jika dibandingkan, harganya masih tergolong murah. Chen Xiang menyeringai dan berkata, jika kecantikan seperti Anda bisa keluar darinya, saya akan membelinya seharga 1 triliun yuan. Wanita itu terkekeh, saudaraku, kamu sangat lucu, jika kamu membeli sepotong Xuanbing ini, sebagai selama kamu membuka sesuatu darinya, kami akan mengembalikan kristal yang kamu beli. Dengan kata lain, jika kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan sesuatu secara gratis. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan kehilangan 500 miliar kristal dengan sia-sia, dan biasanya lebih banyak kesialannya, jadi tidak membuahkan hasil. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menatap kecantikan Xuanbing dengan mata dewa kekacauan. Pria kekar dari klan kerak emas memandang Chen Xiang dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, jangan bermain-main dengan Xuanbing jika menurutmu itu tidak layak. Tidak semua orang mampu membeli Xuanbing. Mainkan Xuanbing? Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Dia ahli dalam bermain dengan Xuanbing. Saya khawatir dialah diditian yang bisa mendapatkan hal-hal terbaik dari Xuanbing. Batu pencerahan, batu surga void, dan batu langit kekosongan. Lo Xuanbeat semuanya berkualitas tinggi. Chen Xiang tahu betul bahwa sebagian besar anak muda yang menonton Xuanbing di aula ini melakukannya demi wajah. Dia berpikir bahwa dengan menghabiskan sepanjang hari di sini menonton Xuanbing, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang Xuanbing dan mampu bermain dengan Xuanbing. Dan semua toko besar menipu orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini tinggal di sini selama 3 atau 2 tahun dan hanya membeli yang termurah seharga 1 atau 2 dolar. Kamu mampu membelinya. Mengapa saya tidak melihat Anda membungkus semua Xuanbing di sini? Saya tidak melihat Anda membeli beberapa potong. Chen Xiang mencibir. Raja Kerak Kecil, apa yang kamu katakan pada orang ini?
Sekilas kamu bisa tahu bahwa dia tidak sedang bermain-main dengan Xuan Bing. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam datang, melirik Chen Xiang, dan melanjutkan, kamu bisa bermain dengan Xuan Bing. Ini bukan tentang membeli secara membabi buta, tetapi tentang melihat, menyentuh, mencium, dan mengamati dengan cermat dan sabar untuk melihat apakah ada harta karun di Xuan Bing. Chen Xiang tersenyum, kalau begitu saya ingin bertanya kepada dua ahli yang berperan sebagai Xuan Bing. Apakah kamu pernah mengendarai Xuan Bing dengan harta karun? Wajah Raja Kera Kecil sedikit berubah. Siapa di kota Beiyao yang tidak tahu reputasinya sebagai Raja Kera Kecil, tapi sekarang dia begitu tidak dihormati oleh seorang pria. Chen Xiang merasa orang-orang ini ada di sini sepanjang hari hanya karena mereka bosan, dan kemudian membuat orang lain berpikir bahwa mereka kuat dan berbeda. Pria berkemeja hitam berkata, membuka es hitam secara alami melibatkan keberuntungan, tetapi pengamatan sangat diperlukan. Hal ini dapat membuat harta karun lebih pasti, dan pada saat yang sama menghilangkan beberapa es hitam yang tidak terlindungi. Pria berkemeja hitam ini berbicara dengan fasih. Kebongkahan es hitam berwarna ungu merah dan berkata, potongan es hitam ini adalah es hitam persegi yang lebih umum. Ciri terbesar dari bongkahan es hitam ini adalah adanya ukiran di permukaannya, dan melalui dari pengamatan kami, kita dapat melihat bahwa ini adalah sebuah pohon, dan ini adalah pohon tua yang akan mati dan terus-menerus kehilangan daunnya. Kehilangan daun, pohon tua, mati. Ini adalah es hitam yang tidak diketahui, jadi tidak akan ada apapun. Chen Xiang ingin mengatakan kentut, tetapi dia terus tertawa dan berkata, bagaimana dengan kecantikan Xuan Bing? Raja Kera Kecil mencibir, saudara macan hitam, jangan banyak bicara dengan orang ini, dia sedang mencoba untuk menipu kami. Kami profesional di bidang Xuan Bing, kami menjelaskan kepada orang lain bahwa Xuan Bing membutuhkan batu kristal. Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, dan argumen mereka juga membuat banyak orang menonton, dan mereka semua diam-diam merasakannya. Yang diinginkan Chen Xiang. Sial, menyinggung Raja Kera Kecil dan Harimau Hitam, itu bukan hal yang baik. Ini adalah toko Yaoyun Dongtian dan tempat Lu Qinlian. Chen Xiang tidak ingin menimbulkan masalah di sini, tetapi Lu Qinlian belum datang. Dia juga berencana untuk melihat Xuan Bing di sini dan memberitahu Xuan Bing bahwa ada harta karun di dalamnya. Jika Anda mengklik semuanya, jika Anda membuka harta karun, Anda dapat membiarkan Paviliun Tianyao menjual lebih banyak Xuan Bing. Kalian berdua, kamu bilang tidak ada harta karun di es hitam persegi ini, kan? Tanya Chen Xiang. Tentu saja kita semua berpikir begitu, kalau tidak, harga es hitam ini tidak akan serendah itu, kata macan hitam. Chen Xiang melihat dengan hati-hati dengan Keys Divine Es dan samar-samar bisa melihat sesuatu di dalam bongkahan es hitam ini, tapi dia tidak yakin apakah itu adalah harta karun. Lagi pula itu hanya 60 miliar kristal, cobalah. Chen Xiang berkata kepada peri manis, nak, aku ingin potongan ini. Intuisiku memberitahuku bahwa ada sesuatu di dalam bongkahan es hitam ini. Raja Kera Kecil dia tertawa dan berkata, kamu ingin menampar wajah kami dan membuat kami terlihat malu, tapi tidak perlu menyia-nyiakan 60 miliar kristal. Kamu tampaknya orang yang dewasa dan mantap, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang dewasa dan mantap, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang dewasa dan mantap. Sangat impulsif. Aku ingin melihatnya. Apa yang bisa kamu pikirkan? Raja Kera Kecil, aku tidak menyangka akan melihat orang bodoh seperti itu hari ini. Aku mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa tidak ada apapun di es hitam ini, tetapi dia bersikeras membelinya. Haha, dia meragukan mata kita. Wanita manis itu memperhatikan dari samping. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia pikir Paman Paruh Baya ini adalah pria yang baik dan terlihat sangat jujur dan jujur saja. Sekarang dia terstimulasi oleh dua pria yang menganggur ini, dia menjadi pemarah. Kak, kamu yakin mau membelinya? Tanya wanita manis itu. Xiao Tian dapat melihat bahwa tidak ada harta karun di es hitam ini, tetapi bukan, Raja Kera Kecil itu mencibir. Xiao Tian mengerutkan kening dan berkata, saya tidak melihatnya, oke? Jika Anda benar-benar melihatnya, mengapa Anda tidak melihat sepotong Xuan Bing? Raja kami berkata bahwa jika seseorang benar-benar melihat ada harta karun di Xuan Bing, bahwa orang-orang pasti akan membeli seluruh Xuan Bing di kota Beiyao. Ini murni berdasarkan keberuntungan.
Chen Xiang tersenyum naif dan berkata, gadis kecil, saya pasti ingin membelinya. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan keberuntungan? Itu sama seperti berjudi. Saya tidak punya itu. Konyo rasanya punya keberanian bertaruh, tapi menyuruh orang lain bertaruh di kasino. Bab 1147 Kui Setan Darah Hitam. Ketika Xiao Tian mendengar kata-kata ini, dia sangat setuju, tetapi dia khawatir paman yang jujur dan jujur ini akan dibalas oleh Raja Kera Kecil. Namun, ketika dia melihat Chen Xiang dengan mudah memberinya 60 miliar batu kristal, dia tahu bahwa paman ini bukanlah orang yang hemat, bahkan seseorang seperti Raja Kera Kecil pun tidak begitu murah hati. Klan Kera Emas adalah kekuatan besar di alam iblis. Iblis di dalamnya semuanya kera emas, tidak sebrutal iblis jahat itu. Raja Kera Kecil adalah putra Raja Kera Klan Kera Emas saat ini. Yang lain memanggilnya Raja Kera Kecil. Wajah Raja Kera Kecil dan macan hitam kurang cantik, karena belum pernah diberitahukan hal itu oleh orang lain, yang tiba-tiba membuat mereka merasa tercekik. Gadis kecil, bisakah kamu membantuku menyingkirkan es misterius ini? Tanya Chen Xiang. Tentu saja. Xiao Tian mengeluarkan pisau pendek yang sangat terpisah dan menusuk es hitam berbentuk persegi. Ketika Xuanbing diserang, ia akan segera berubah menjadi bubuk. Saat ini, ada kerumunan orang di luar aula. Mereka menatap tumpukan bubuk itu dengan penuh keterkejutan, karena bunga matahari gelap muncul di tumpukan bubuk itu, meskipun memang hanya sebesar telapak tangan, namun bunga matahari hitam ini memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di bongkahan es hitam ini? Lucu sekali. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, sementara ekspresi wajah Raja Kera Kecil dan Harimau Hitam sangat jelek. Baru saja mereka terus mengatakan bahwa tidak akan ada apa-apa di bongkahan es hitam ini. Penampilan percaya diri mereka kini menjadi lelucon di mata semua orang. Mereka sekarang merasa seolah-olah telah ditampar keras oleh Chen Xiang. Bunga jenis apa ini? Gadis manis, tahukah kamu? Kelihatannya sangat beracun. Chen Xiang memegang bunga matahari hitam ini dan melihatnya dengan hati-hati. Ekspresi Xiao Tian tiba-tiba berubah, dan dia berseru, saudaraku, lepaskan bunga ini secepatnya. Jika saya membaca dengan benar, itu pasti bunga matahari ajaib berdarah hitam. Ini adalah benda yang sangat beracun. Raja Kera Kecil, ayo cepat pergi. Heihu menjadi pucat dan buru-buru meninggalkan aula. Beberapa orang di dalam juga tahu betapa kuatnya iblis berdarah hitam Kui, dan mereka semua lari ketakutan. Aku benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan orang ini baik atau buruk. Dia bisa mengeluarkan sesuatu dari es hitam, tapi dia dengan bodohnya memegang bunga matahari iblis berdarah hitam ini di tangannya. Dia sudah mati. Raja Kera Kecil itu sombong di luar, kata. Itu adalah berkah yang tidak bisa dinikmati. Jika dia menjual bunga matahari ajaib berdarah hitam ini kepada Yao Yundong Tian, dia pasti akan menghasilkan banyak uang, cibir Heihu. Meskipun Xiao Tian adalah peri dari Gua Menawan dan pandai menggunakan racun, dia tidak berani mendekatinya sekarang karena racun bunga matahari ajaib berdarah hitam ini sangat kuat. Iblis Kui berdarah hitam dikenal sebagai tuan dari 100 racun. Dia berada di peringkat ke-18 dalam daftar 100 racun. Jangan meremehkan tempat ke-18 ini. Karena 10 besar semuanya adalah racun kuno dan aneh. Jadi mereka yang berada di bawah 10 teratas dalam daftar 100 racun adalah racun semuanya sangat beracun yang dapat membuat makhluk abadi ketakutan ketika mendengar berita itu. Xiao Tian buru-buru berkata, saudaraku, segera letakkan bunga matahari ajaib berdarah hitam itu, mungkin kamu bisa diselamatkan. Bunga beracun ke-8 di antara racun aneh Taiko, dan tidak ada batasan penggunaannya. Ini memang sangat berharga. Chen Xiang tahu bahwa pengguna narkoba pasti sangat menyukai hal semacam ini. Apa saja gejala keracunannya? Tanya Chen Xiang. Dia dengan lembut meremas bunga matahari ajaib berdarah hitam, dan melihat bunga matahari ajaib berdarah hitam itu bergetar dan mengeluarkan semburan gas hitam. Xiao Tian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat ini. Dia tidak peduli dengan saudara konyol ini dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Gejala keracunan adalah darah di sekujur tubuhmu berwarna hitam. Setelah darah menjadi hitam, akan mengembang dengan cepat, dan kemudian tubuhmu akan meledak. Raja Kera Kecil berteriak, idiot, kamu sudah mati.
Chen Xiang benar-benar ingin melakukan ini. Bunga matahari iblis darah hitam dilemparkan ke mulut Raja Kera kecil, tetapi dia hanya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika tidak, bagaimana kalau kamu bersujud kepadaku 3 kali?" Ini adalah bunga matahari iblis darah hitam, iblis di alam iblis. Kebanyakan orang mengetahui racun ini, karena alam iblis kaya akan bunga beracun dan rumput liar beracun, dan mereka sering keluar. Untuk menghindari keracunan, mereka semua harus belajar untuk mengidentifikasi racun-racun ini. Jangan panik, semuanya, suara jelas Lu Qinlian terdengar, dan semua orang memberi jalan baginya untuk memasuki aula. Ketika Lu Qinlian mengetahui bahwa seseorang menunjukkan tanda dan datang menemuinya dalam keadaan darurat, dia tahu bahwa Chen Xiang ada di sini. Dia juga pernah mendengar tentang kerajaan senjata ilahi sebelumnya, dan dia berpikir bahwa Chen Xiang seharusnya berada di kerajaan senjata ilahi sekarang, tapi dia datang ke sini secara tak terduga. Di sini, sesuatu terjadi. Tentu saja, ini adalah hal yang luar biasa bagi Lu Qinlian. Salah satunya adalah harta karun itu dibuka dari Xuanbing, yang dapat membuat Xuanbing miliknya laris manis. Yang kedua adalah harta karun itu ditemukan sebagai bunga matahari ajaib berdarah hitam, yang mana membuat Lu Qinlian sangat gembira. Berdasarkan hubungannya dengan Shen Xiang, Chen Xiang pasti akan menjualnya padanya. Chen Xiang menyingkirkan bunga matahari setan darah hitam dan meminta Long Sui untuk berhati-hati dan menggunakan cairan ciptaan ilahi untuk menyalinnya. Dia pasti akan menjual masing-masing kepada Lu Qinlian dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak ada batasan dalam hal ini. Beracun zat yang digunakan. Bahkan jika Anda menggunakan benda ini untuk berurusan dengan orang lain, Anda tidak akan diinginkan selama 9 hari dan 10 tempat, yang merupakan hal yang sangat baik. Saya kira Anda juga orang yang sesak. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melepaskan cinta Anda? Lu Qinlian pura-pura tidak mengenal Chen Xiang dan bertanya. Chen Xiang mengemas es hitam dan berkata dengan senyum naif, merupakan suatu kehormatan untuk melihat sekilas kecantikan Ratu Iblis. Bisakah Anda menemukan tempat yang nyaman untuk berbicara? Tolong. Lu Qinlian memberi isyarat, dan kemudian memimpin Shen Xiang meninggalkan aula dan pada saat yang sama memerintahkan aula untuk ditutup sementara di permukaan, itu untuk mencegah gas beracun dari iblis berdarah hitam Kui di dalam bocor, tetapi kenyataannya. Ratu Iblis ingin Chen Xiang melihat semua Xuanbing di dalamnya dengan hati-hati dan memeriksa bagian dalamnya. Xuanbing, yang memiliki harta karun, membawanya pergi, meninggalkan mereka yang tidak memiliki harta untuk dijual. Raja Kera kecil dan harimau hitam sangat ingin melihatnya, karena Chen Xiang tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga berteman dengan Ratu Iblis. Anda harus tahu bahwa Raja Kera dari suku Kera Emas ingin menjilat Lu Qinlian, namun pada akhirnya dia gagal. Datang ke aula kecil yang elegan, Chen Xiang menyilangkan kakinya, meminum teh beraroma harum, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Lu, kamu menjadi semakin berpikiran jahat. Diperkirakan seseorang akan mengambil tindakan jika kulit hitammu es berlipat ganda. Kamu adalah satu-satunya di kota Beiyao yang telah menghasilkan hal-hal bagus seperti itu." Lu Qinlian terkekeh dan berkata, "Istri peri kecilmu telah diintimidasi oleh orang lain, dan kamu masih membuat masalah menggantikanku. Kamu adalah sangat tidak berperasaan." Chen Xiang menyesap teh wangi dan berkata, "Saya baru saja meninggalkan surga prajurit ilahi belum lama ini, dan saya telah berada di sana selama sebulan terakhir. Yang abadi dan Youlan sangat kuat, jadi saya tidak perlu khawatir. Tapi saudari Lian, kaulah orang di sini yang sangat lembut." Goblin menunjukkan wajah mereka sepanjang hari, yang membuat orang merasa tertekan. Lu Qinlian mendengus, "Kamu bajingan kecil yang manis, jangan membuat masalah di sini. Para goblin di rumahku gua yang menawan semuanya sangat murni." Chen Xianghi mengeluarkan bunga matahari ajaib darah hitam dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Lian, saya membuka harta karun dari Xuanbing. Anda harus mengembalikan 60 miliar batu kristal kepada saya." "Tentu saja, bagaimana kamu akan menjualnya kepadaku?" Lu Qinlian menatap iblis berdarah hitam Kui dengan tatapan lurus di matanya, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya yang telah lama hilang, Narang. Tatapan penuh kasih sayang itu juga membuat Chen Xiang terlihat sedikit bingung. Bab 1148 aroma beracun terkuat. Chen Xiang melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik, "Saudari Lian, apakah aman di sini?" Melihat Chen Xiang sangat berhati-hati, Lu Qinlian pasti memiliki urusan penting lainnya,
jadi dia buru-buru memasang penghalang untuk menutup aula kecil ini. Di luar, saya sangat membutuhkan bunga matahari iblis darah hitam ini, tolong beritahu saya harganya. Lu Qinlian sedikit khawatir Chen Xiang tidak akan menjualnya kepadanya, karena Chen Xiang juga suka menggunakan racun, tetapi ketika menggunakan iblis itu membusuk kematian energi, dia harus melakukannya secara diam-diam. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Tapi di Black Blood Demon Sunflower bisa digunakan secara terbuka. Paling banyak hanya akan dimarahi beberapa kali, dan tidak akan diburu oleh semua kalangan seperti menggunakan Demonic Rock Dead Key. Saudari Lian, sulit untuk mengatakan apakah akan menjualnya atau tidak. Aku akan memberikannya padamu saja. Chen Xiang terkekeh dan menyerahkan bunga matahari setan darah hitam. Lu Qinlian buru-buru mengeluarkan kotak giok untuk dimasukkan ke dalamnya. Dia sangat senang, dengan senyum manis di wajahnya. Bagaimana saya bisa meminta barang-barang Anda dengan sia-sia? Bagaimana Anda ingin saya mengucapkan terima kasih? Selama saya bisa melakukannya, saya setuju. Chen Xiang menjilat bibirnya dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, cium aku, bajingan kecil, berhenti membuat masalah. Lu Qinlian meludah dengan ringan. Chen Xiang tertawa, Saudari Lian, bagaimana dengan ini? Anda memberi saya beberapa bunga beracun yang kuat dan gulma beracun yang telah Anda kuasai, dan kita dapat menukarnya secara setara. Ciuman Saudari Lian sangat berharga. Bagaimana bisa ditukar dengan bunga matahari setan berdarah hitam? Ini? Benar. Lu Qinlian mendengus, bajingan kecil, ambillah. Chen Xiang meminjam kotak giok yang diambil Lu Qinlian, membukanya, dan melihat sekuntum bunga tergeletak di dalam kotak giok. Sama seperti bunga plum yang tersapu bersih dari kristal merah, Anda bisa langsung tahu betapa menakjubkannya bunga itu pada pandangan pertama. Apa ini? Meskipun Chen Xiang kebal terhadap semua racun, dia tidak mengetahui bunga beracun dan gulma beracun ini. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah lama diracuni. Plum merah menyala yang nomor 20 dalam daftar 100 racun. Lu Qinlian berkata dengan santai, ini adalah bunga beracun terbaik yang saya miliki sekarang. Saya telah menanam beberapa, tetapi sulit untuk tumbuh. Chen Xiang menutup kotak dan bertanya Said, apa yang akan terjadi setelah diracuni? Lu Qinlian berkata, selama Anda menyentuhnya, racun api akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan melahap energi dalam tubuh manusia, racun tersebut akan membengkak dan menyebar. Jika racun tersebut tidak dikeluarkan tepat waktu, orang yang diracuni akan melakukannya. Merasa seperti berada di dalam tungku. Seluruh tubuhnya terasa panas dan nyeri, lalu tubuhnya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Tentu saja, itu pasti tidak sekuat energi kematian iblis busuk. Sekali iblis busuk energi kematian masuk ke dalam tubuh, bahkan Raja Abadi pun akan kesulitan menghilangkannya dengan cepat, meski bisa segera dikendalikan, namun sangat sulit untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh, dan membutuhkan waktu yang lama. Mengusir racunnya. Inilah mengapa penggunaan energi kematian busuk iblis dilarang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, aneh sekali bahwa orang-orang takut pada peri Anda yang menawan dan menawan. Ternyata Anda begitu. Racun yang sangat kuat. Bahkan jika Anda menangkapnya sedikit, bahkan jika Anda tidak mati, Anda pasti akan menjalani kehidupan yang tidak nyaman selama sisa hidup Anda. Lu Qinlian mengangguk dengan senyum manis di wajahnya. Sekarang kita memiliki bunga matahari iblis berdarah hitam, yang ini menempati peringkat nomor 1 dalam daftar 100 racun. Saya tidak menyangka racun ke-18 dapat ditemukan di Xuanbing. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Chen Xiang menyentuh hidungnya, jadi bagaimana jika yang ke-18 dalam daftar 100 racun? Saya tidak bisa mendapatkan ciuman Sister Lian, apa hebatnya itu? Lu Qinlian memutar matanya ke arah Chen Xiang, kamu bajingan kecil. Kamu menjadi semakin tidak jujur. Kamu selalu berpikiran buruk tentang aku, adikku. Ini tidak baik. Siapa cantiknya? Tidak suka? Terlebih lagi, Ratu Iblis seperti Lu Qinlian? Namun, Chen Xiang hanya bercanda sekarang, tetapi Lu Qinlian menganggapnya sedikit serius. Karena ketika dia berada di dunia ramuan suci, dia tahu bahwa ada banyak wanita yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang, dan mereka semua luar biasa. Terutama Yan Zilan dan seorang wanita seperti Long Huishan, yang setara dengannya, dapat menjaga hubungan baik dengan Shen Xiang. Sebelumnya,
Lu Qinlian menganggap Chen Xiang sebagai musuh nomor satu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki hubungan yang baik dengan Shen Xiang sekarang. Saudari Lian, bagaimana kamu mendapatkan semua es hitam di luar? Chen Xiang ingin pergi ke wilayah kuno Xuanhan untuk melihat di mana semua es hitam itu berada. Sebenarnya ada sesuatu seperti bunga matahari setan darah hitam di dalamnya. Lu Qinlian tersenyum sedikit, jauh di dalam wilayah kuno Xuanhan. Sejujurnya, para goblin kitalah yang merampok mereka. Di wilayah kuno Xuanhan, mereka dikepung oleh sekelompok orang yang sangat kuat. Tapi kemudian para goblin itu melakukan serangan balik dengan racun dan membunuh semua orang itu, sehingga mereka mendapatkannya dengan mudah. Chen Xiang berkata, jadi begitu. Saudari Lian, di manakah peringkat energi kematian iblis yang membusuk dalam daftar 100 racun? Lu Qinlian berbisik, peringkat ke-7, 10 racun teratas dalam daftar 100 racun semuanya dilarang untuk digunakan. Itu disebut racun kuno. Chen Xiang mengeluarkan bunga dewa mabuk seputih salju, tersenyum dan berkata, di mana ini? Ketika Lu Qinlian melihatnya bunga dewa mabuk di tangan Chen Xiang, dia tidak yakin pada awalnya, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Chen Xiang, dia segera memastikan bahwa ini adalah bunga beracun taiko, semacam bunga mabuk. Ini, wajah Lu Qinlian berubah, dan dia langsung menahan nafasnya, karena bunga dewa mabuk juga mempunyai nama lain yaitu wangi dewa mabuk. Jika tidak menghirup wanginya, Anda akan sangat keracunan, menembus kulit manusia dan meracuni manusia. Saudari Lian, jangan khawatir. Bunga dewa mabuk ini hanya akan mengeluarkan aroma dewa mabuk ketika dibakar, tetapi membuat bunga dewa mabuk menjadi bubuk akan memiliki efek yang lebih baik. Chen Xiang melihat ekspresi gugup Lu Qinlian, bahwa Lu Qinlian tidak sebaik Bai Ziqian dalam menggunakan racun. Lu Qinlian menghela nafas lega, dan wajahnya penuh kegembiraan saat ini. Meskipun ini adalah hal terlarang, dia sangat antusias dengan hal semacam ini. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang tidak hanya bisa mendapatkan banyak uang. Sejumlah energi kematian busuk iblis, sebenarnya ada bunga mabuk ini. Satu orang memiliki 2 jenis racun aneh jika tersiar kabar. Semua orang kuat di 9 langit dan 10 bumi, Bang Potian, akan menangkap Chen Xiang. Kapan kamu mendapatkannya? Setelah Lu Qinlian memastikan bahwa bunga mabuk tidak beracun, dia segera pindah ke sebelah Chen Xiang dan dengan hati-hati melihat bunga mabuk di tangan Chen Xiang. Lu Qinlian terbuat dari bunga teratai, dan dia juga memiliki wangian bunga yang indah. Chen Xiang dengan rakus menghisap wangian yang memabukkan ini. Saat dia dengan rakus menghisap wangian tubuh Lu Qinlian, dia tiba-tiba merasa saya menjadi bingung dan tubuh saya menjadi bingung. Panas sekali. Aku merasa seperti ada api yang sangat besar di tubuhku. Jika aku tidak membiarkannya keluar, aku bisa meledak. UPS. Wajah Lu Qinlian berubah drastis, dan dia buru-buru mengendalikan dirinya untuk mencegah keluarnya aroma yang kuat. Kemudian dia mengeluarkan kelopak teratai kecil dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Xiang. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Xiang memerah, matanya merah dan bengkak serta merah, dan darah yang merembes keluar dari pori-porinya memancarkan gelombang panas yang mengerikan, membakar pakaiannya. Setelah memakan kelopak bunga yang diambil Lu Qinlian, Chen Xiang secara bertahap kembali ke penampilan aslinya, pikirannya menjadi lebih jernih, tetapi dia masih linglung. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur empuk yang besar. Dia bisa mencium aroma manis yang hampir membunuhnya, yang membuatnya tiba-tiba ketakutan. Baru sekarang dia tahu bahwa aroma harum yang dikeluarkan oleh tubuh Lu Qinlian pasti bisa masuk peringkat 10 besar dari daftar 100 racun, sehingga dia, yang kebal terhadap semua racun, hampir mati tanpa bisa dijelaskan. Bab 1149 Ciuman Kematian. Chen Xiang membuka selimutnya dan menemukan bahwa dia benar-benar telanjang, jadi dia buru-buru mengeluarkan pakaiannya dan memakainya. Lu Qinlian datang, duduk di tepi tempat tidur, menatap Chen Xiang dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Kamu harus istirahat yang baik. Maafkan aku sangat bersemangat, mai tubuh akan mengeluarkan aroma seperti itu, dan itu sangat dekat denganmu hampir membunuhmu." Memikirkan perasaan sekarat sebelumnya, Chen Xiang sekarang tidak memiliki pikiran jahat terhadap Lu Qinlian. Setelah mengolah tubuh emas penekan iblis, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap energi kematian iblis yang membusuk dan aroma mabuk.
Dia hampir terbunuh oleh aroma goblin ini. Dia sudah lama tidak mendapatkan pengalaman yang mendebarkan. Saudari Lian, kamu jauh lebih kuat daripada aura kematian yang mabuk, harum, setan atau busuk. Chen Xiang berbaring. Pada saat ini, seluruh tubuhnya masih lemas. Memikirkan perasaan buruk sebelumnya, dia tidak bisa membantu tapi berkeringat dingin. Meskipun Lu Qinlian memiliki aroma beracun yang sangat kuat, dia juga memiliki sesuatu seperti biji teratai suci, yang sulit dipahami oleh Chen Xiang. Kamu juga sangat kuat. Awalnya aku mengira aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka tubuh fisikmu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membuatnya. Menurut pendapatku, Anda seharusnya telah mencapai tingkat tubuh iblis abadi. Alam. Setelah kejadian ini, Lu Qinlian juga menyadari dengan lebih jelas betapa kuatnya Chen Xiang. Dia belum menjadi abadi, tetapi dia telah mencapai tubuh abadi dan asetan. Ada energi api tak terbatas yang tersembunyi di tubuhmu, tapi aku tidak tahu apa jiwa apimu. Aroma yang dikeluarkan dari tubuhku dapat membuat energi stabil di tubuh manusia menjadi berkali-kali lebih ganas. Chen Xiang sekarang menjadi mengerti mengapa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali sebelumnya. Apakah itu Shenhai atau Dantian, semua kekuatan di tubuhnya sangat kejam, di luar kendali, dan terus-menerus melepaskan energi. Pada saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Dan memang seperti itu, dia menyelamatkan nyawanya. Maafkan aku tidak bermaksud melakukannya. Saat aku sedang bersemangat, aku akan mengeluarkan wewangian semacam itu, tapi jika tidak kuat, tidak akan berdampak apapun pada orang, dan aku terlalu dekat denganmu saat itu. Lu Qinlian berkata dengan suara rendah. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Semuanya sudah berakhir, dan ini juga memberiku pelajaran. Chen Xiang tidak akan berani memiliki ide Lu Qinlian lagi di masa depan. Melihat ekspresi ketakutan Chen Xiang, Lu Qinlian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu takut padaku sekarang? Apakah kamu tidak berani punya ide lain? Chen Xiang mengangguk dengan jujur. Saya tidak berani lagi, ini sangat berbahaya. Sekarang dia tidak berani menyebutkan ciuman Lu Qinlian lagi. Jika Lu Qinlian menjadi bersemangat dan menyemprotkan aroma beracun dari mulutnya, itu akan menjadi ciuman kematian. Lu Qinlian menghela nafas pelan, kamu memiliki tubuh emas penekan iblis. Tetapi kamu tidak dapat mengendalikan racun semacam ini. Sepertinya tidak ada yang menginginkanku dalam hidup ini. Chen Xiang berkata dengan cemas, siapa yang mengatakan itu? Saya bisa, tidak mengendalikannya sekarang, tidak. Itu berarti kamu tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Lu Qinlian terkekeh dan berkata, kamu adalah orang pertama yang selamat setelah diracuni oleh racun semacam ini. Sekarang kamu baik-baik saja, saya lega. Di mana Anda mendapatkan bunga mabuk itu? Apakah masih ada lagi di tempat itu? Chen Xiang mengambil satu lagi dan berkata, saya memetik semua bunga dewa mabuk di tempat itu. Saya punya beberapa di sini dan dapat memurnikan banyak bubuk dewa mabuk. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tas penyimpanan yang berisi bunga dewa mabuk yang telah dia kemas sebelumnya. Mulai sekarang, keamanan berdua Chen Wu akan bergantung pada rahasia Lu Qinlian. Perlindungan, jadi Chen Xiang menghabiskan banyak uang untuk itu. Lu Qinlian memuntahkan biji teratai dengan lampu hijau berkedip dari mulut Tan, aku hanya bisa menukar ini denganmu sekarang. Itu adalah benih teratai suci lainnya, Lu Qinlian membutuhkan 10.000 tahun untuk menghasilkan satu. Saya masih menyimpan pil yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, Chen Xiang memiliki cairan ciptaan surgawi, dan dia dapat membuat banyak salinan. Kamu adalah seorang alkemis, kamu akan membutuhkannya cepat atau lambat di masa depan. Ini adalah hal terbaik yang bisa aku hasilkan. Aku sendiri adalah seorang teratai, aku tidak kekurangan hal semacam ini. Lu Qinlian meraih milik Chen Xiang tangan dan memegang Roh Kudus. Biji teratai diletakkan di telapak tangannya. Meskipun aroma beracun yang saya keluarkan sangat kuat, saya tetap tidak dapat mengendalikannya. Jika tidak, saya sendiri akan kebal terhadap semua racun. Bunga dewa mabuk Anda sangat berguna bagi saya, dan masih banyak lagi. Lu Qinlian melihat kertas penyimpanan dan terkejut melihat jumlah bunga mabuk di dalamnya, ada 300 bunga. Tahukah Anda, 1 atau 2 bunga beracun langka dianggap bagus. Dia mencium pipi Chen Xiang dan berkata dengan lembut, istirahatmu cukup, dan ketika kamu sudah lebih baik, pergi dan lihat es misterius itu.
Setelah Lu Qinlian pergi, punggung Chen Xiang masih terasa dingin, meskipun Lu Qinlian mencium wajahnya, tapi itu membuatnya merasa tidak enak. Dia memiliki racun yang sangat kuat tetapi juga memiliki benih teratai suci di tubuhnya pada saat yang sama. Dia benar-benar wanita yang kontradiktif, gumam Chen Xiang. Penjahat kecil, mari kita lihat apakah kamu berani bersikap tidak jujur di masa depan. Apakah kamu akan menderita sekarang? Su Meiyao dan Bai Youyou di Yaoring hampir muncul sebelumnya. Mereka benar-benar terlalu khawatir tentang Chen Xiang. Sekarang melihat itu Chen Xiang baik-baik saja, dia merasa lebih nyaman. Chen Xiang berkata, "Saudari Meiyao, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya mencium wanginya dan terinfeksi." Satu hal yang menurut saya sangat aneh adalah Sister Lian mengatakan bahwa racun semacam itu dapat meracuni tubuh manusia. Kekerasan, tapi menurutku lebih dari itu. Memang lebih dari itu. Kekuatan tubuhmu berkembang pesat saat itu. Meskipun kekuatannya sangat kejam, kamu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan aslimu. Suara dingin Bai Youyou terdengar. Benar, jadi menurutku aroma beracun yang dikeluarkan oleh Sister Lian bisa melepaskan semua kekuatan yang tersembunyi di tubuh manusia, atau bisa menggandakan kekuatannya. Jika aku bisa mengendalikan racunnya, mungkin aku bisa kekuatannya tiba-tiba bisa meningkat beberapa kali lipat. Tidak, ini sangat berbahaya, jangan main-main. Bai Youyou berkata dengan serius. Chen Xiang baru saja memikirkannya, karena ini berbeda dari yang lain dulu, latihannya lebih menyakitkan, tapi tidak fatal, tapi yang ini hampir membuatnya mati. 2 hari telah berlalu, dan aula tempat pavilion Tianyao menjual Xuanbing masih ditutup, menyebabkan banyak orang yang ingin datang ke sini untuk membeli Xuanbing menunggu dengan cemas. Namun, mereka juga mengetahui bahwa gas beracun dari Black Blood Demon Kui telah muncul di aula ini, jadi tidak aman untuk menutupnya. Sangat normal. Ada banyak orang di luar yang menunggu aula ini dibuka sehingga mereka dapat membeli Xuanbing untuk memecahkannya, karena bunga matahari setan darah hitam adalah hal terbaik yang bisa didapat kota setan utara dari Xuanbing. Meskipun ini masalah keberuntungan, banyak orang saya masih berpikir bahwa saya lebih yakin bahwa Xuanbing di pavilion Tianyao dapat menghasilkan harta karun. Chen Xiang telah pulih sepenuhnya, dan sekarang dia dan Lu Qinlian berada di aula tertutup, mencoba melihat lusinan keping es misterius di sini. Bab 1150 Goblin Kecil. Lu Qinlian berkata, pertama lihatlah Xuanbing di sini, lalu pergi ke Gua Yaoyun. Kami punya banyak yang bagus. Menurutmu apa yang bagus? Nilai saja dari penampilannya. Itu tidak akurat. Chen Xiang sebuah mata tiba-tiba terbuka di antara alisnya, memancarkan cahaya keemasan, melihat bongkahan besar es hitam putih setinggi 2 orang. Alasan mengapa bongkahan es hitam ini dapat ditempatkan di sini adalah karena terdapat banyak garis alami di permukaan bongkahan es hitam ini, walaupun bukan pola spiritual, namun terlihat sangat indah. Lu Qinlian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Karena lapisan luar es misterius itu transparan, dan ada beberapa bunga dan tanaman yang membeku di lapisan luar transparan, tapi itu adalah ramuan tingkat rendah. Dan ada beberapa potongan es misterius lapisan luar transparan juga berisi sisa anggota tubuh binatang iblis beku, jadi ada kemungkinan besar ada sesuatu di dalam es hitam ini. Kalau begitu maukah kamu mengemudi dan melihatnya? Chen Xiang tiba-tiba menjadi penasaran. Saya telah membuka beberapa, tetapi tidak ada harta karun. Pasukan lain mungkin memiliki beberapa, tetapi mereka belum memajangnya untuk dijual sampai sekarang. Pasti mereka telah memperoleh harta karun dari es hitam transparan ini. Setelah mengetahui bahwa Anda memilikinya Keys Divine Eye, saya tidak bergerak lagi, dan kami akan menunggu sampai Anda memastikan bahwa tidak ada harta karun di es hitam itu sebelum kami mengeluarkannya dan menjualnya. Di akhir kata-katanya, Lu Qinlian menunjukkan senyum nakal. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Saudari Lian, kamu sangat gelap. Lu Qinlian tersenyum manis dan berkata, saya mempelajari ini dari Anda. Chen Xiang berganti ke sepotong es hitam dan bisa langsung menggunakan Keys Divine Eye ketiga. Dia melihat waktunya jauh lebih cepat, dan tidak ada harta karun yang ditemukan lebih dari 10 blok berturut-turut. Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, Chen Xiang selesai membaca semuanya, dan hanya ada satu bongkahan es hitam dengan sesuatu di dalamnya. Benar, salah satu dari lusinan keping es hitam bisa berisi harta karun, kata Lu Qinlian dengan gembira.
Saudari Lian, saya baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu di dalamnya, tetapi belum tentu ada harta karun. Chen Xiang merentangkan tangannya dan berkata, jika Anda tidak dapat melihat harta karun itu, jangan salahkan saya. Lu Qinlian dengan lembut menyeka keringat dari wajah Chen Xiang. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Anda pasti lelah menggunakan Chaos Divine Eye. Saya masih ingin mengucapkan terima kasih. Chen Xiang menahan nafasnya saat ini, dan berteriak dalam hatinya, goblin ini sangat dekat, apakah dia ingin membunuh seseorang? Setelah digigit ular, dia takut dengan tali jerami selama 10 tahun. Dipelajari dari terakhir kali, Chen Xiang tidak pernah berhenti, dia sangat takut pada Raja Banshee yang lembut ini, terutama ketika dia mendekat, itu membuatnya merasa seolah-olah seseorang sedang memegang pedang tajam di tenggorokannya. Lu Qinlian melihat bahwa semakin dia menyeka keringat Chen Xiang, semakin banyak yang ditahan Chen Xiang, dia segera mengerti alasannya, dan tidak bisa menahan tawa, dan kemudian datang ke sisi Xuanbing. Chen Xiang merasa lega dan berkata, Saudari Lian, pecahkan es misterius ini dengan cepat. Lu Qinlian mengulurkan jari gioknya, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di ujung jarinya, seperti kerlap-kerlip bintang. Jari giok dengan ringan menyentuh bongkahan es hitam, dan es hitam itu segera pecah dan berubah menjadi kristal es tipis yang bertumpuk di tanah, bersinar dengan cahaya kristal. Potongan es hitam ini sangat besar, sehingga terdapat banyak kristal es. Lu Qinlian melambaikan tangannya untuk mengangkat kristal es tersebut, dan dia segera melihat batu biru sebesar semangka. Apa ini? Lu Qinlian mengendalikan batu biru itu agar melayang dan bertanya dengan ragu. Sepertinya telur monster. Mungkinkah itu telur binatang dari zaman kuno? Chen Xiang menyingkirkan kristal es itu. Kondisi ini sangat berharga baginya. Selama dia mengontrol metode pemurnian kristal es ini, dia bisa memurnikannya dengan kualitas tinggi. Ini adalah ramuan yang sangat tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan dingin, atau ramuan yang dapat mengeluarkan kekuatan dingin yang sangat kuat sekaligus. Aku akan melihatnya dengan mata kekacauan. Lu Qinlian mengangguk dan meletakkan batu oval Qian di tanah. Mata ilahi kekacauan di antara alis Chen Xiang terbuka dan memancarkan cahaya keemasan, mengamati dengan cermat dari berbagai sudut. Bisakah kamu melihat sesuatu? Lu Qinlian bertanya dengan cemas. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam batu cepat itu, karena ini adalah pertama kalinya dia membuka Xuanbing dan hal yang aneh. Dia hanya membukanya sebelumnya. Sepotong peri giok diproduksi. Sambil memegang batu itu dan menjauh dari Lu Qinlian, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, Saudari Lian, kamu harus mengendalikan emosimu. Baru saja, Chen Xiang mencium aroma manis itu lagi. Maaf. Aku akan menjauh darimu. Setelah baunya hilang, racunnya akan hilang. Lu Qinlian juga merasa batu itu tampak seperti telur binatang, dan dia khawatir membukanya secara sembarangan akan melukainya. Kehidupan di dalamnya. Chen Xiang melihatnya untuk waktu yang lama, alisnya terjalin erat. Aneh, ada sesuatu di dalam, tetapi benda ini sangat aneh, bagaimana hal seperti itu bisa ada? Apakah saya salah melihatnya? Lu Qinlian bertanya dengan cemas. Seseorang, orang yang sangat kecil, hanya sebesar telapak tangan, dan dia juga seorang wanita, karena dilihat dari garis besarnya, seluruh tubuh orang itu cembung dan terbelakang, dan dia memiliki sosok yang bagus. Orang kecil. Chen Xiang merasa ini luar biasa. Saya tidak tahu. Bisakah dibuka? Apakah itu akan menyakitinya? Tanya Lu Qinlian. Batu ini seharusnya bisa melindungi si kecil. Apalagi di dalam batu itu terdapat formasi spiritual yang bisa menyerap kekuatan dari luar dan menjaga kebutuhan hidup si kecil saat tidur. Mungkin juga bisa menambah kekuatannya. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan Azur Dragon, mengecilkannya menjadi seukuran belati, dan kemudian dengan hati-hati memotong batu itu. Batunya tidak terlalu kuat, jadi dipotong dengan cepat di bawah pisau ajaib. Saat dia memotongnya, batu biru itu bersinar dengan lampu hijau. Chen Xiang segera merasakan bahaya yang mendekat dan buru-buru keluar dari ruangan untuk menjauh dari batu itu. Dengan suara bang yang teredam, batu itu meledak, dan bola kecil lampu hijau terlihat terbang menuju Chen Xiang.
Mata Dewa Kekacauan Chen Xiang masih memperhatikan, dan sekilas dia melihat bahwa bola lampu hijau adalah lelaki kecil di dalam batu, dan ada sepasang sayap tembus pandang di belakang lelaki kecil ini, seperti yang digunakan oleh Lan Lan. Anak kecil, jangan sombong. Chen Xiang mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pria kecil itu. Chen Xiang meraih bagian bawah tubuh orang kecil itu dan melihat lebih dekat. Ternyata itu adalah wanita cantik dengan sosok yang luar biasa. Dia hanya dibungkus dengan kain. Pahit, pria kecil itu sedang berjuang di tangan Shen Xiang, menatap Chen Xiang dan berteriak. Orang kecil ini sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan, dan dapat digendong dengan satu tangan. Ia memiliki wajah kecil yang halus, rambut panjang, kulit seperti batu giok, dan tubuh yang lembut. Chen Xiang merasa sangat nyaman memegangnya. Tangannya dan itu keren. Ini adalah keindahan yang menyusut berkali-kali. Ini, Lu Qinlian melintas dan berkata dengan mendesak, berikan dia padaku secepatnya, ini sepertinya peri kecil dari zaman kuno. Setelah melihat Lu Qinlian, peri kecil itu segera terdiam, dan Chen Xiang membiarkannya ketika mencapai telapak tangan Lu Qinlian, peri kecil itu segera menari di telapak tangan giok Lu Qinlian, mengeluarkan suara mengoceh, yang terlihat sangat menawan. Tetapi ketika dia melihat Chen Xiang, dia segera menjulurkan lidahnya ke arah Chen Xiang, membuat wajah, dan melambaikan tangan kecilnya ke arah Chen Xiang. Apa sebenarnya goblin kecil itu? Chen Xiang bertanya. Lu Qinlian sangat senang, dengan senyum manis di wajahnya, memainkan goblin kecil di telapak tangannya dengan jari-jarinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.